pada Jaya Raya bahwa saya the best. Menjadi seorang atlet tunggal putri terbaik di dunia adalah mimpi terbesarku. Untuk mengejar mimpiku, sejak umur 5 tahun, aku harus meninggalkan kampung halamanku, Pulau Dewata, Bali, dan berlatih bulu tangkis di Jakarta. Berlatih 7 hari dalam seminggu, capek sekali teman. Kalau sudah begitu, rasanya ingin pulang saja ke Bali dan bertemu bersama keluarga. Tapi aku tahu, ini adalah bagian dari perjuangan seorang atlet. Medali yang menggantung di leherku ini adalah hasil dari kerja kerasku. Aku, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi, percaya medali-medaliku ini akan membawa namaku bersinar seperti sebuah permata yang indah dari Pulau Dewata. Halo, selamat pagi. Di hari Minggu yang cerah ini, kita main bulu tangkis yuk bersama aku, Dinda. Tapi sebelum bermain, kita pemanasan dulu ya, agar badan tidak kaku dan cedera. Agak panas sih, tapi kata Coach Yohanes, sinar matahari pagi bagus untuk kekuatan tulang. Jadi badan kita bisa lebih cepat tinggi dan sehat. Berlatih bulu tangkis seperti ini sudah aku lakukan sejak 7 tahun yang lalu, teman. Tak terasa deh, sudah banyak sekali pertandingan yang aku lalui. Mulai dari kejuaraan bulu tangkis junior tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Tujuh hari dalam seminggu, tak terasa. Sekarang sudah 8 tahun aku berlatih bulu tangkis. Tapi aku tidak sendiri. Ada Michelle, sahabatku, Louis, dan teman-teman lainnya. Di klub bulu tangkis ini, kami dibimbing oleh Coach Atau dan Coach Yohanes. Keduanya adalah ayah dan anak, pemain bulu tangkis hebat pada masanya. Tanpa mereka, kami tidak mungkin bisa bermain bulu tangkis seperti sekarang. Bagiku, Coach Atau dan Coach Yohanes bukan hanya pelatih, tapi juga sudah seperti orang tuaku sendiri. Menjadi atlet itu tidak mudah, teman. Selain jadwal latihan fisik yang berat, kita juga harus rela jauh dari kampung halaman dan keluarga di rumah. Seperti aku, jauh-jauh datang dari Pulau Bali, merantau sendirian ke Jakarta. Naik. Oke. Masuk. Nah, tuh. Gerakan di atas. Demi mewujudkan impianku menjadi seorang atlet dunia. Banyak juga yang merantau demi menjadi atlet, teman. Selain aku, ada Michelle dari Kalimantan dan teman-teman lainnya dari Merauke, Papua. Jauh sekali loh.
Meski kami berasal dari daerah yang berbeda, tapi kami punya satu tujuan yang sama, menjadi seorang atlet profesional kebanggaan Indonesia, yang akan meneruskan perjuangan atlet-atlet senior seperti Kak Liliana Natsir yang baru saja pensiun nih teman. Aku kagum sekali dengan kemampuan atlet-atlet bulu tangkis Indonesia. Latihannya keras, tapi terbukti hasilnya luar biasa. Selain Kak Liliana, Kak Kevin Sanjaya dan Kak Markus Gideon adalah pemain bulu tangkis idolaku teman. Mereka dinobatkan sebagai ganda putra terbaik dunia di tahun 2018. Prestasi mereka telah menjadi inspirasi bagiku agar bisa terus semangat berlatih setiap hari. Jangan lupa mengisi energi dengan makan siang. Ini kebiasaan aku, Michelle, dan teman-teman lainnya. Karena tidak ingin keluar dari lapangan, sampai makan saja kami di tengah lapangan nih. Dan karena waktu istirahat masih panjang, aku dan Michelle ingin mandi dulu teman, agar lebih segar. Setelah latihan, aku langsung pulang ke asrama. Sebenarnya, ini rumah Coach Atau. Tapi bagi kami atlet-atlet yang merantau seperti aku dan beberapa temanku, Coach Atau memperbolehkan kami tinggal di sini. Indra mau apa? Mau makan apa nih? Sehabis mandi, Mami atau istri Coach Atau sudah menyambutku dengan makanan lezat di atas meja makan. Sampai besar, sampai segini tuh. Mami dan Coach Atau, keduanya baik sekali. Sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Sejak umur 5 tahun loh, Mami sudah merawatku. Jadi Mami paling tahu deh apa yang aku butuhkan. Ya kamu harus semangat, nggak ada papi, nggak ada koko. Harus kamu tuh punya semangat tuh tinggi ya. Nggak usah diajarin lagi. Harus semangat, harus mandiri. Setelah makan, aku terbiasa mencuci alat makan sendiri. Ini caraku menghargai Mami yang telah membuatkan makanan untukku. Di lapangan, aku memang seorang atlet. Tapi kalau sudah di asrama, aku sama loh seperti teman-teman membantu menyapu lantai. Hati-hati, jangan sampai ada debu yang tertinggal. To buy some books. Yes, I want to buy a picture dictionary. Rina, will you close the window? I'm sorry. Nah, setelah menyapu lantai, aku bisa duduk sambil membaca. Sekarang, aku sudah kelas 6, jadi harus lebih banyak belajar, teman. Bahasa Inggris adalah satu-satu pelajaran yang aku sukai, teman. Sejak lahir, aku tinggal di Bali. Sudah terbiasa sekali mendengar turis dan pemandu wisata berbicara dalam bahasa Inggris. Aku juga ingin lancar berbahasa Inggris agar nanti bisa berkomunikasi dengan atlet dari berbagai negara. Pasti seru ya. On the fan? I'm sorry, I'm busy.
Semifinal Kejurprov atau kejuaraan Provinsi DKI Jakarta sebentar lagi nih teman. Senang sekali aku terpilih menjadi salah satu dari beberapa atlet yang akan mewakili Jakarta Barat. Hanya atlet dengan peringkat 3 besar se-DKI Jakarta yang dapat bertanding di Kejurprov. Oke, habis ini kita pemanasan dulu. Nanti dibagi 2 kelompok ya. Kelompok yang kecil sama yang besar. Kasih jarak, bagi jarak. Nanti ada Coach Yubi dan saya yang akan bantu setiap gerakannya. Kata Coach Yohanes, saat ini peringkatku menempati urutan kedua se-DKI Jakarta. Dan peringkat 1 pebulu tangkis junior se-Indonesia. Bangga sekali rasanya. Good. Fitnya. Ya. Langsung balik. Lagi Din, loncatin. Peringkat mudah sekali berubah teman, Yo. kalau Loncat tidak di sering miring tadinya. latihan. Oh, segi depannya. Lagi depannya, Aku yuk. pasti akan tergeser Lagi. dengan Yo. atlet-atlet lainnya. Ambil. Yang pastinya Lagi juga depannya. hebat-hebat loh teman. Good, ya. Naik. Cepat. Karena itu saat ini aku sedang fokus berlatih untuk menghadapi Kejurprov. Lagi. Ambil. Ya, tuh, berani. Setelah berlatih, kami melakukan pendinginan agar otot dan badan tidak kaku. Gerakannya sederhana saja, cukup dengan loncat-loncat kecil di pinggir lapangan, push up dan back up. Meski beban latihan semakin berat, tapi bagiku, bulu tangkis itu seperti sebuah permainan yang menyenangkan. Jadi tidak terasa berat saat mengerjakannya. Main itu udah bagus ya. Beberapa yang main itu udah bagus semua. Setelah selesai berlatih, Coach Yohanes menilai latihan kami sambil memberikan semangat. Terutama untukku yang akan mengikuti Kejurprov. Coach bilang, sudah bagus, tapi aku harus lebih fokus dan lincah agar tidak mudah kehilangan poin oleh lawan. Teman-temanku juga mendukung dan yakin kalau aku bisa memberikan yang terbaik di pertandingan Kejurprov nanti. Doakan aku juga ya teman. Siapa kita? PB Raket! Jaya, jaya, jaya! Bisa, bisa! Pasti juara! Papi cuma ngajar kamu ilmu, kamu berdoa yang baik, yang bagus, ya. Tadi ada yang komentar. Berlatih sudah, makan makanan yang sehat juga sudah. Tapi itu saja belum cukup teman. Coach Atau bilang ada 2 hal lagi yang perlu aku persiapkan, yaitu kesiapan mental diriku untuk menghadapi lawan dan berdoa. Nah, makanya kamu harus tahu aturan, tahu diri, latihan yang keras, tunjukin kepada Jaya Raya. Rasa deg-degan itu pasti ada, begitu juga dengan rasa takut kalah. Porsi apa kamu terima pagi sore. Ya, walau aku sudah sering ikut kejuaraan dan hampir selalu menang. Tapi coach bilang tidak boleh menganggap enteng pertandingan lainnya. Kamu di Kejurprov ini punya target apa? Juara 1. Orang mau juara gampang nggak? Terus kesusahannya kenapa? Ya, kan banyak orang yang berusaha pengen juara. Ya kamu Pun juga berusaha. ya berusaha dengan apa? Latihan yang keras. Nah, ya latihan yang keras, fisik yang keras, tidur yang cukup, ya kan? Nah, kamu harus dengar apa coachnya, apa kata coach, ya kata Mas Upi, nah, dengerin, ya udah juara nggak boleh sombong, ya nggak, paling kesombongan itu yang meruntuhkan seorang juara. Kamu pasti Itulah yang disebut dengan mental seorang juara teman. Semoga aku bisa ya. lulus jadi pemain. Makanya kadang-kadang papi Terima bilang, kasih "Buat apa? coach Buat apa? atas motivasinya. Kamu juara 1, siapa yang bangga? Orang tua kamu yang bangga.
Tak terasa, hari yang aku tunggu akan segera tiba. Besok pagi, pertandingan semifinal Kejurprov sudah di depan mata. Aku sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nasihat Coach Atau dan Coach Johannes juga sudah aku lakukan. Tiba saatnya untuk aku menyerahkan semuanya pada Tuhan. Ya Tuhan, semoga Engkau memberkati tidurku ini. Semoga apa yang aku usahakan diberkahi Tuhan dan pertandingan esok menjadi pengalaman yang berharga untukku. Amin. Tara, yeay! Inilah suasana Kejurprov DKI Jakarta yang berlokasi di Goragunan, Jakarta Selatan. Ramai sekali. Semua pemain terbaik dari 5 wilayah di Jakarta, yaitu Selatan, Barat, Utara, Timur, dan Pusat, berkumpul di sini. Kejuaraan ini diikuti oleh atlet dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, junior, remaja, hingga dewasa, yang diturunkan dari berbagai klub terbaik di Jakarta. Sebelum mulai, aku biasanya senang melihat teman-teman yang lain bermain. Sembari melihat, aku juga belajar teknik apa yang mereka mainkan, sebagai gambaran saat aku bermain nanti. Perenggangan sedikit nih teman. Ini tips dariku sebelum mulai bertanding. Karena di dalam stadion ramai, jadi aku memakai taman di depan stadion untuk perenggangan. Berlari-lari kecil lalu melenturkan otot tangan dan kaki, ditemani Coach Jubi. Jadi kamu nanti mainnya harus lebih fokus lagi, lebih semangat lagi, dan suara harus dikeluarin. Jadi, oke, semangat ya. Oke, cukup teman. Saatnya aku masuk ke arena. Juri sudah memanggil namaku. Putri asal Jakarta Utara adalah seorang pemain junior terbaik juga teman. Meski peringkatku lebih tinggi, tapi permainan Putri tidak kalah bagus. Kecepatan tangan, kaki, dan ketepatan dalam menangkis shuttlecock adalah kuncinya. Jangan sering membuat kesalahan sendiri. Kalimat dari Coach Atau selalu terngiang di telingaku. Hal itu membuatku bisa lebih teliti memperhatikan gerakan kok dan membaca taktik lawan. Menang di game pertama. Coach Jubi bilang pertahankan teknik menyerang yang aku mainkan di game pertama agar lawan tidak bisa mengejar poinku dan aku bisa bermain 2 game langsung. Teknik menyerang dan fokus inilah yang aku coba lakukan di game kedua ini teman. Semua pergerakan lawan sangat aku amati. Rasanya di game kedua ini aku sedikit lebih capek, tapi akan lebih capek kalau aku sampai kalah di game kedua dan bermain lagi di game ketiga. Ayo Dinda, fokus! Yeay! Akhirnya aku berhasil menutup permainan dengan skor 21-12 dan 21-16. Lega sekali rasanya teman. Terima kasih ya sudah ikut membantu mendoakanku.
Pertandingan di babak semifinal ini akhirnya membawaku meraih juara 1 di Kejurprov DKI Jakarta untuk kategori tunggal putri. Sehari setelah menang di Kejurprov, Coach Yohanes dan Cik Fania, manajer klub kami, menemaniku belajar. Kata coach, sebagai juara, kita juga harus lulus sekolah dengan baik. Ya, walau agak sulit sebenarnya membagi waktu, tapi coach mau menemaniku belajar. Sebentar lagi ujian akhir semester, aku harus lebih rajin belajar di Jakarta dan akan segera pulang ke Bali untuk mengikuti ujian. Tidak mengambil homeschooling, pemerintah Kota Bali memberikanku kesempatan untuk tetap belajar meski dari jarak jauh. Semua itu berkat prestasiku yang membawa nama Bali menjadi harum. Oh iya, Dit. Sebentar lagi kan kita mau ke Kejurprov nih. Ya. Kamu selalu harus ingat, maksudnya jangan lupa kamu selain fokus di latihan, kamu juga harus belajarnya juga fokus juga. Rasa kantuk, capek dan jauh dari keluarga, dan rindu kampung halamanku, Pulau Dewata Bali, adalah tantangan terberat yang kuhadapi selama menjadi seorang atlet. Aku ingat saat-saat pertama aku memutuskan pergi ke Jakarta seorang diri. Ada perasaan takut, malu, dan rindu yang menjadi satu. Aku takut gagal dan mengecewakan orang tuaku di Bali. Tapi ketakutanku itu perlahan berubah menjadi rasa semangat. Sampai tiba nanti, waktu aku kembali ke kampungku dengan membawa medali kejuaraan dunia. Aku berjanji akan membuat namaku semakin dikenal hingga dunia tahu. Pulau Dewata tidak hanya ada alam yang indah, tapi juga ada seorang atlet dengan prestasi yang bersinar seperti sebuah permata.